Sore teman-teman semuanya, untuk materi minggu ini kita mulai masuk ke dalam kriptografi modern. Kriptografi modern ini adalah kriptografi pada era komputer digital, atau biasanya ini direpresentasikan dalam bentuk biner, yaitu bilangan 0 dan 1, sehingga nanti informasinya ini dalam bentuk apapun bisa dienkripsi, asalkan direpresentasikan dalam bentuk biner. Nah, kalau kemarin itu kita hanya bermain di kata ataupun kalimat, tapi untuk kriptografi modern ini kita juga dapat mengenkripsi semua karakter, baik gambar, suara, video, objek 3D ataupun data digital lainnya. Jadi meskipun menyandang nama modern, tapi basic dari kriptografi modern ini tetap menggunakan dua teknik dasar yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu adalah permutasi dan transposisi, tetapi kompleksitasnya itu berbeda. Nah, sedangkan pada kriptografi klasik, kriptografer menggunakan algoritma yang sederhana yang memungkinkan ciphertext dapat dipecahkan dengan mudah, baik penggunaan secara statistik, terkaan, intuisi, ataupun yang lainnya. Kemudian kalau untuk algoritma modern sendiri ini dibuat sedemikian kompleks sehingga kriptanalis ini akan sangat sulit memecahkan ciphertext tanpa mengetahui kuncinya. Jadi karena memprosesnya secara data digital, maka algoritma kriptografi modern ini beroperasi dalam mode bit atau byte ketimbang mode huruf alfabet seperti yang dilakukan pada cipher substitusi atau cipher transposisi dari algoritma kriptografi klasik. Jadi masih lanjutannya yang tadi, untuk data diproses secara digital itu maksudnya adalah operasi dalam mode bit ini semua data dan informasi baik itu kunci, plaintext ataupun ciphertext itu kita ubah menjadi ke dalam rangkaian string bit biner 0 dan 1. Jadi algoritma enkripsi dan dekripsi ini memproses semua data dan informasi dalam bentuk rangkaian bit. Nah, rangkaian bit ini nanti yang akan menyatakan plaintext dienkripsi menjadi ciphertext dalam bentuk rangkaian bit dan demikian sebaliknya. Jadi untuk perkembangan kriptografi modern ini sangat pesat sekali. Nah, di dalam kriptografi modern ini kita juga mengenal konsep asimetrik key kriptografi ini yang memungkinkan kunci enkripsi dan kunci dekripsi ini tidak sama. Nah, padahal pada kriptografi klasik yang kemarin kita pelajari ini hanya mengenal simetrik key kriptografi saja. Jadi untuk kunci enkripsi dan dekripsi itu sama. Nah, selain itu muncul pula konsep fungsi hash. Jadi ini fungsinya untuk meringkas pesan berukuran sembarang menjadi pesan berukuran kecil dan fix. Nah, nantinya ini akan berguna untuk data integrity dan authentication. Nah, konsep fungsi hash dan public key kriptografi ini melahirkan konsep tanda tangan digital atau yang lebih dikenal dengan digital signature yang berguna untuk autentikasi dan penyangkalan. Pertama, kita ini mungkin flashback aja ke materi awal-awal, itu tentang rangkaian bit dan operasinya. Jadi untuk algoritma kriptografi modern ini umumnya beroperasi dalam bit biner. Nah, ini berarti bahwa plaintext, kunci, dan ciphertext ini kita ubah ke dalam bentuk 0 dan 1 seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi sebelum kita membicarakan algoritma kriptografi modern, nah kita coba untuk mengingat kembali representasi informasi dalam biner dan manipulasinya. Jadi beberapa algoritma kriptografi modern ini memproses data dalam bentuk blok-blok bit. Rangkaian bit ini nanti akan dipecah menjadi blok-blok dan dapat ditulis dalam sejumlah cara bergantung pada panjang bloknya. Nanti panjang bloknya itu bisa kalian tentukan. Ini untuk contohnya, ini kalau kita punya plaintext sedemikian rupa 100 dan seterusnya, kita bagi menjadi blok bit yang panjangnya 4. Jadi kita bagi 1001, 1010 dan blok yang terakhir itu 0111. Nah, jadi untuk setiap blok ini menyatakan bilangan desimal dari 0 sampai 15. Sehingga kita dapatkan 9, 10 dan 7.
Kalau misalnya plain text itu kita bagi menjadi 3 blok, per bloknya itu ada 3 bit, jadi ini akan ada 100 110 sehingga ini nanti menjadi menyatakan bilangan dari 0 sampai 7, yaitu ada 4, 6, 4, 7. Nah, jadi kalian coba buka kembali bilangan-bilangan itu ada berapa macam dan apa saja, terus anggotanya itu berapa sampai berapa. Yang tidak asing pastinya itu adalah bilangan desimal karena setiap harinya itu kalian pakai. Jadi bila panjang rangkaian bit ini tidak habis dibagi dengan ukuran blok yang kita tetapkan, maka blok yang terakhir ini nanti kita tambahkan dengan bit-bit semu yang atau lebih dikenal dengan istilah padding bits. Nah, jadi ini misalnya kita punya rangkaian bit, kalau tadi kita bagi menjadi 4 dan 3 itu memang pas, tapi kalau misalnya kita bagi 5 ternyata kita masih ada sisa 2 bit yang belum lengkap, belum komplit 5 bit. Jadi nanti untuk blok yang terakhir itu kita tambahkan digit 3, kita tambahkan 3 digit yang isinya itu adalah 0, tapi di bagian awal sehingga tidak mengubah nilainya. Nah, kemudian ini cara lain untuk menyatakan rangkaian bit dalam bentuk heksadesimal. Ini kalau misalnya kalian buka kembali materinya, heksadesimal itu ada 0 sampai 9 anggotanya, kemudian dari A sampai F. Nah, jadi kalau misalnya plain text-nya itu dibagi per bloknya ada 4, jadi kita dapatkan notasi dalam bentuk heksadesimal itu 7AE. Operasi biner yang paling umum digunakan di dalam chipper yang beroperasi dalam mode bit ini adalah exclusive OR atau biasa kita sebut, kita singkat XOR ya, XOR. Nah, jadi notasi matematis untuk operasi XOR itu adalah seperti yang ada di layar, tanda plus, kemudian ada lingkarannya, gitu. Nah, di sini operasi XOR ini untuk ketentuannya yang mungkin yang paling mudah kalian ingat aja, apabila kedua nilainya sama itu maka bernilai 0. Nah, itu aja. Jadi kalau misalnya 0 di XOR-kan dengan 0 itu hasilnya 0, 1 di XOR-kan dengan 1 hasilnya itu adalah 0 dan lainnya itu adalah 1. Nah, itu cara yang paling mudah. Atau bisa jadi kita coba perhatikan juga bahwa operasi XOR ini identik dengan penjumlahan modulo 2. Jadi 0 ditambah 0 dimodkan dengan 2 itu adalah 0, 01 dimodkan 2 itu 1, dan seterusnya. Jadi misalkan nih A, B, dan C adalah peubah boolean. Nah, jadi hukum-hukum yang terkait dengan XOR itu adalah ada hukum identitas, kumulatif, dan asosiatif. Nah, seperti bisa kalian lihat di layar. Jadi jika dua rangkaian biner ini kita operasikan dengan XOR, maka operasinya dilakukan dengan XOR atau kita meng-XOR-kan setiap bit yang berkoresponden dari kedua rangkaian tersebut. Nah, jadi operasi seperti ini kita biasa sebut dengan bitwise XOR. Ini contohnya juga sudah ada, nanti bisa kalian pelajari. Yang selanjutnya itu adalah algoritma enkripsi dengan XOR yang sederhana. Jadi untuk algoritma enkripsi sederhana yang menggunakan XOR itu adalah meng-XOR-kan plain text dengan kunci K. Jadi sehingga menghasilkan ciphertext seperti pada rumus 5.1. Nah, kemudian karena meng-XOR-kan nilai yang sama 2 kali berturut-turut menghasilkan nilai semula, maka dekripsinya menggunakan persamaan seperti pada rumus 5.2. Nah, itu sebagai bukti dari 5.2 itu kalian bisa lihat untuk pembuktiannya. Selanjutnya, jadi enkripsi dan dekripsi data digital ini dapat dilakukan secara individual data
ataupun secara blok data. Nah, kalau misalnya secara individual, maka setiap kali enkripsi atau dekripsi data dilakukan bit per bit ataupun byte per byte. Jika secara blok, maka enkripsi atau dekripsi data dilakukan per blok bit ataupun per blok byte setiap kalinya. Nah, jadi oleh karena itu, algoritma enkripsi ataupun dekripsi chipper untuk data digital dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu adalah chipper alir atau stream chipper. Jadi untuk chipper alir ini algoritma kriptografi yang memproses plain text atau chipper text dalam bentuk bit tunggal atau byte tunggal, yang dalam hal ini chipper mengenkripsi atau mendekripsi 1 bit atau 1 byte setiap kali. Kemudian untuk yang kedua itu ada chipper block atau block chipper. Jadi algoritma kriptografi ini yang memproses plain text ataupun chipper text dalam bentuk blok-blok bit ataupun byte. Jadi untuk rangkaian bit ini dibagi menjadi blok-blok bit yang panjangnya sudah ditentukan sebelumnya seperti yang contoh tadi. Kemudian enkripsi ini dilakukan per blok bit atau per blok byte setiap kali. Jadi misalnya ada pesan dibagi menjadi blok-blok bit, setiap blok ini panjangnya 64 bit. Maka itu berarti chipper memproses 64 bit setara dengan 8 karakter setiap kali enkripsi atau dekripsi. Nah, jadi untuk kedua kategori ini, kunci yang digunakan pada proses enkripsi sama dengan kunci yang ada pada dekripsi, sehingga stream chipper dan block chipper ini keduanya tergolong di dalam algoritma kunci simetri. Nah, untuk pembahasan lebih itu ada chipper alir. Jadi untuk chipper alir ini mengenkripsi plain text menjadi chipper text bit per bit. Nah, 1 bit setiap kali transformasi atau byte per byte, 1 karakter sama dengan 1 byte. Nah, jadi nama lainnya itu adalah chipper status, sebab enkripsi tiap bit tergantung dari status saat ini atau current state. Nah, jadi untuk chipper alir ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Vernam melalui algoritmanya yang lebih dikenal dengan nama Vernam chipper. Jadi untuk Vernam chipper ini adopsi dari one time pad chipper yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, jadi dalam hal ini huruf ini akan diganti bit 0 atau 1. Chipper text ini diperoleh dengan melakukan penjumlahan dalam modulus 2 terhadap 1 bit plain text dengan 1 bit kunci. Bisa kalian lihat pada rumus 5.3. Jadi untuk plain text ini sendiri diperoleh dengan melakukan penjumlahan dalam modulus 2 bit chipper text dengan 1 bit kunci. Bisa kalian lihat pada rumus 5.4. Nah, kembali lagi kita mengingat operasi penjumlahan modulo 2 ini identik dengan operasi XOR. Nah, jadi dari persamaan 5.3 tadi itu kita dapat tuliskan juga CI sama dengan PI di XOR-kan dengan KI. Sedangkan untuk proses dekripsi dari persamaan 5.4 dapat kita tulis juga sebagai PI sama dengan CI di XOR-kan dengan KI. Nah, kita kembali lagi ke chipper alir. Jadi pada chipper alir ini bit hanya mempunyai 2 buah nilai yaitu 0 dan 1. Sehingga proses enkripsi ini hanya menyebabkan 2 keadaan pada bit tersebut. Nah, ini ada berubah atau tidak berubah. Kemudian untuk 2 keadaan tersebut ini ditentukan oleh kunci enkripsi yang disebut dengan kunci alir atau keystream. Kunci alir ini dibangkitkan dari sebuah pembangkit yang dinamakan pembangkit kunci alir atau keystream generator. Kemudian untuk kunci alir atau kita sebut juga sebagai running key K1, K2 sampai K ke I di XOR-kan dengan aliran bit-bit plain text, jadi P1, P2 sampai ke PI, sehingga menghasilkan aliran bit-bit chipper text pada rumus 5.5. Di sisi penerima pesan, untuk bit-bit chipper text di XOR-kan dengan kunci alir yang sama, sehingga menghasilkan aliran bit-bit pesan seperti pada rumus 5.6. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah pembuktiannya dari rumus 5.6. Jadi untuk algoritma chipper alir ini memang sangat sederhana sekali. Satu-satunya operasi yang digunakan itu hanyalah operasi XOR.
Kemudian enkripsi ini dilakukan dengan mengekskorkan bit-bit plaintext dengan kunci alir. Nah, sedangkan untuk dekripsi dengan mengeksorkan bit-bit ciphertext dengan aliran kunci yang sama. Ini gambar untuk konsep cipher alir berdasarkan dari Meyer pada tahun 1982. Jadi untuk gambar 5.1 ini pembangkit kunci alir atau keystream generator ini akan menghasilkan elemen bit kunci K1 ini ya, K1 yang kemudian akan dieksorkan dengan bit plaintext yang ada di sebelah kiri dan menghasilkan bit ciphertext CI. Kemudian untuk di sisi penerimanya di sini dari pembangkit kunci alir ini menghasilkan kunci alir yang sama untuk selanjutnya dieksorkan dengan ciphertext sehingga memberikan kembali plaintext semula. Itu untuk konsep cipher alir, sangat sederhana sekali. Ini contohnya. Ini nanti bisa kalian sambil lihat kembali sambil kalian buka materi-materi di awal perkuliahan kita. Nah, jadi keamanan sistem cipher alir ini bergantung seluruhnya pada pembangkit aliran kunci. Nah, ini akan ada 3 kasus yang mungkin terjadi, yaitu kasus pertama, yaitu adalah jika pembangkit mengeluarkan kunci alir yang seluruhnya 0, maka ciphertext ini menjadi sama dengan plaintext, sehingga proses enkripsi menjadi tidak ada artinya. Kemudian yang kedua, jika pembangkit ini mengeluarkan kunci alir dengan pola bit yang berulang, maka algoritma enkripsinya ini menjadi sama seperti enkripsi dengan algoritma XOR sederhana yang memiliki tingkat keamanan yang rendah. Kemudian untuk kasus yang ketiga, yaitu jika pembangkit mengeluarkan kunci alir yang benar-benar acak atau truly random, maka algoritma enkripsi ini menjadi sama dengan one type pad dengan tingkat keamanan yang sempurna. Nah, untuk kasus ini panjang kunci alir ini sama dengan panjang plaintext dan kita mendapatkan cipher alir sebagai unbreakable cipher. Jadi, untuk tingkat keamanan cipher alir ini terletak di antara algoritma XOR sederhana dan one time pad. Nah, jadi semakin acak bit-bit kunci alir yang dihasilkan oleh pembangkit kunci, maka semakin sulit juga kriptanalis dalam memecahkan ciphertext-nya. Untuk yang kelima, ini pembangkit kunci alir. Jadi keamanan cipher alir tadi ini kan seluruhnya ini terletak pada pembangkit kunci alir, sehingga fokus perancangan sebuah cipher alir ini bagaimana cara membangkitkan kunci alir yang aman. Nah, untuk pembangkit kunci alir dapat membangkitkan bit-bit kunci keystream bit per bit ataupun dalam bentuk blok per blok. Nah, untuk yang terakhir ini cipher block juga dapat digunakan untuk memperoleh cipher alir. Ini nanti akan kita bahas pada operasi cipher block. Nah, dalam aplikasinya ini pembangkit kunci alir diimplementasikan sebagai prosedur algoritmik sehingga bit-bit kunci alir dapat dibangkitkan secara simultan oleh pengirim dan penerima pesan. Untuk prosedur algoritmik tersebut menerima masukan sebuah umpan atau seed U. Nah, ini ya. Jadi U jadi dari pengirimnya. Kemudian umpan U ini dapat dianggap sebagai kunci eksternal yang diberikan oleh pengirim atau penerima pesan. Luaran dari prosedur ini merupakan kunci dari U. Pembangkit harus menghasilkan bit-bit kunci yang kuat secara kriptografi. Nah, di sini karena pengirim dan penerima ini harus menghasilkan bit-bit kunci yang sama, maka keduanya harus memiliki umpan U dan U. Di sini baik di sisi pengirim maupun penerima itu ada umpan U. Kemudian cipher alir ini kunci U itu harus dijaga kerahasiaannya. Kemudian untuk cipher alir ini menggunakan kunci U yang relatif pendek untuk membangkitkan bit-bit kunci yang panjang. Nah, jadi secara umum jika panjang kunci U adalah n bit, maka bit-bit kunci alir ini tidak akan berulang sampai 2 pangkat n dikurangi 1 bit. Contohnya,
Kalau misalkan U adalah kunci 4 bit yang dipilih sembarang kecuali 0000. Nah, kemudian bit-bit kunci alir yang dibangkitkan akan berulang setiap 15 bit. Jadi untuk yang pertama, misalkan U1000, pembangkit ini diinisialisasikan dengan 4 buah bit U. Bit-bit kunci alir diperoleh dengan mengeksorkan bit pertama dengan bit keempat dari 4 bit sebelumnya. Nah, dari sekuensnya kita menghasilkan ini yang akan berulang kembali setelah 15 bit. Proses pembangkitan bit-bit tersebut, nah ini kalian bisa lihat yang ada di layar. Nah, jadi jika pembangkit bit-bit kunci alir diteruskan, nah hasilnya ini sampai seterusnya. Ini untuk Linear Feedback Shift Register atau biasa disebut dengan LFSR. Nah, jadi chipper alir ini dapat menggunakan register umpan balik. Kalau kalian mau buka, ini kembali lagi ke materi atau mata kuliah sistem digital. Jadi register geser ini adalah sebuah perangkat keras atau hardware berupa sel-sel memori yang isinya dapat digeser ke kanan atau ke kiri sejauh 1 sel. Nah, register geser umpan ini terdiri dari 2 bagian, nanti bisa kalian lihat di slide berikutnya untuk gambarnya. Yang pertama, register geser. Ini adalah barisan bit-bit dari BN-1 sampai ke B4, B3, B2, B1. Yang panjangnya itu adalah N, atau biasa disebut juga dengan register geser N bit. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu adalah fungsi umpan balik, yaitu fungsi yang menerima masukan dari register geser dan mengembalikan nilai fungsi ke register geser. Untuk gambar 5.3 itu adalah 2 bagian yang tadi. Jadi di sini sistem kerjanya itu tiap kali sebuah bit dibutuhkan, semua bit di dalam register digeser 1 bit ke kanan. Bit paling kiri, yaitu kalian bisa lihat itu adalah BN, dihitung sebagai fungsi bit-bit lain di dalam register tersebut. Nah, luaran dari register geser adalah 1 bit, yaitu bit B1 yang terlempar. Nah, periode register geser adalah panjang barisan luaran sebelum ia berulang kembali. Nah, ini untuk contoh register geser umpan balik, itu adalah Linear Feedback Shift Register. Nah, LFSR yang sederhana. Jadi ini LFSR 4 bit yang di dalam hal ini fungsi umpan balik mengeksorkan B4 dengan B1 dan menyimpan hasilnya itu adalah di B4. Ini contohnya. Nah, contoh dari register diinisialisasi 111. Nah, untuk inisialisasi ini bisa sama dengan umpan. Ini bisa kalian lihat di tabelnya. Kemudian untuk bit-bit, nah ini barisan bit-bit luaran yang merupakan bit-bit acak. Jadi untuk LFSR N bit ini mempunyai 2 pangkat N-1 status internal atau keadaan isi register, yang artinya bahwa secara teoritis LFSR dapat membangkitkan 2 pangkat N-1 barisan bit acak sebelum berulang kembali. Jadi periode maksimal LFSR adalah 2 pangkat N-1. Untuk contohnya itu N sama dengan 4, sehingga periode LFSR itu adalah 2 pangkat 4 min 1, kita dapatkan 15. Nah, untuk serangan chipper alir ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah non-plain text attacks. Jadi kalau misalkan cryptanalyst memiliki potongan plain text P dan chipper text C yang berkoresponden, maka ia dapat menemukan bagian aliran kunci K yang berkoresponden dengan mengeksorkan bit-bit plain text dan chipper text. Nah, itu untuk rumusnya. Kemudian ini contohnya, kalau misalnya kita punya potongan plain text ini yang ada di layar dan potongan aliran kunci, nah kita dapatkan chipper text. Kemudian misalkan
kriptanalis menemukan potongan plaintext ini dan ciphertext yang berkoresponden, nah kriptanalis juga dapat menyimpulkan kunci dari dua buah informasi tersebut, seperti pada yang ada di layar kalian masing-masing. Adalah ciphertext only attack. Nah, kalau ini serangan ini terjadi jika kunci alir yang sama digunakan dua kali terhadap potongan plaintext yang berbeda. Jadi serangan semacam ini disebut sebagai keystream reuse attack. Misalkan nih, kriptanalis memiliki dua buah potongan ciphertext berbeda, yaitu C1 dan C2, yang dienkripsi dengan bit-bit kunci yang sama. Kemudian ia mengexorkan kedua ciphertext tersebut dan memperoleh dua buah plaintext yang terexor satu sama lain. Ini yang ada di rumus. Nah, kalau misalnya P1 atau P2 ini tidak diketahui, dua buah plaintext yang terexor satu sama lain ini dapat diketahui dengan menggunakan nilai statistik dari pesan. Nah, misalnya dalam teks bahasa Inggris, dua buah spasi terexor, atau satu spasi dengan huruf E yang paling sering muncul, dan sebagainya. Jadi kriptanalis ini akan mampu mendeduksi kedua plaintext tersebut. Kemudian jika salah satu atau P2 ini diketahui atau dapat diterka, maka XOR-kan salah satu plaintext tersebut dengan ciphertext-nya untuk memperoleh bit-bit K yang berkoresponden. Ini bisa dilihat untuk contohnya, nanti kalian bisa pelajari kembali untuk meng-XOR-kan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu adalah flip bit attack. Jadi untuk serangan ini tujuannya adalah menemukan kunci atau mengungkap plaintext dari ciphertext, tetapi mengubah bit ciphertext tertentu sehingga hasil dekripsinya berubah. Nah, biasanya untuk pengubah pesan atau man in the middle attack tidak perlu mengetahui kunci, ia hanya perlu mengetahui posisi pesan yang diminati saja. Nah, pengubahan ini dilakukan dengan membalikkan flip atau flip bit tertentu, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Nah, ini untuk supaya kalian gampang. Nah, ini contohnya, misalkan pesan transfer uang dari sebuah bank dienkripsi dengan sebuah chipper alir. Nah, seperti berikut. Nah, penyadap ini mengamati bahwa nilai uang berasosiasi dengan karakter U yang dicetak tebal. Dalam perjalanan pesan ini membalikkan flip sebuah bit 1 dari karakter U menjadi, nah, hasil karakter U ini kita dapatkan ini berubah menjadi T karena sudah di flip. Nah, jadi penerima pesan ini tidak menyadari ada perubahan bit mendekripsi pesan dengan kunci yang sama, sehingga hasilnya adalah yang ada di sini. Nah, jadi hasil dekripsinya itu adalah 1 juta menjadi 50 juta. Uang yang ditransfer berubah menjadi 500.000. Nah, ini kerugian bagi bank. Kemudian serangan semacam ini memanfaatkan karakteristik chipper alir yang sudah disebutkan tadi, bahwa kesalahan 1 bit pada ciphertext hanya menghasilkan kesalahan 1 bit pada plaintext hasil dekripsi. Nah, jadi untuk chipper alir ini sendiri cocok untuk mengenkripsi aliran data yang terus-menerus melalui saluran komunikasi. Misalnya mengenkripsi data pada saluran yang menghubungkan antara dua buah komputer. Misalnya ini video streaming. Atau mengenkripsi suara pada jaringan telepon. Nah, alasannya itu adalah jika bit ciphertext yang diterima mengandung kesalahan, maka hal ini hanya menghasilkan 1 bit kesalahan pada waktu dekripsi, karena tiap bit plaintext ini ditentukan hanya oleh 1 bit ciphertext. Nah, jadi kondisi ini tidak benar untuk chipper block, karena jika 1 bit ciphertext yang diterima ini mengandung kesalahan, maka kesalahan ini dapat merambat pada seluruh blok bit plaintext hasil dekripsi, atau biasanya disebut sebagai error propagation. Chipper block. Jadi untuk chipper block ini rangkaian bit-bit plaintext
dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang yang sama, biasanya 64 bit, tapi kadang juga lebih. Nah, jadi setiap blok bit plaintext dienkripsi dengan bit-bit kunci yang panjangnya sama dengan blok plaintext. Kemudian enkripsi ini menghasilkan blok ciphertext yang berukuran sama dengan blok plaintext, dan dekripsi dilakukan dengan cara yang serupa sehingga enkripsi seperti enkripsi. Untuk blok ciphertext dienkripsi dengan kunci yang sama. Jadi kalau misalkan blok plaintext P yang berukuran n bit dinyatakan sebagai vektor P sama dengan P1, P2 sampai N, dan ciphertext itu C sama dengan C1, C2 sampai C ke N. Sebuah plaintext dibagi menjadi M buah blok, barisan blok-blok plaintext ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini ada contohnya juga. Kalau misalnya ada plaintext 1011 sampai seterusnya, n-nya adalah 4. Nah, kita bagi dulu P1, P2, P3 sampai seterusnya. Nah, ini adalah skema enkripsi dan dekripsi pada cipherblok. Ini bisa kalian lihat. Kemudian teknik yang digunakan di dalam cipherblok. Nah, ada 4. Kalau yang kemarin kita pelajari itu adalah substitusi dan transposisi atau permutasi, nanti akan ada tambahannya. Yang pertama itu adalah substitusi. Nah, ini kalau substitusi itu kan berarti mengganti. Jadi di sini teknik ini mengganti satu atau sekumpulan bit pada blok plaintext tanpa mengubah urutannya. Secara matematis bisa kalian lihat pada rumus 5.10. Nah, di dalam hal ini CI itu adalah bit ciphertext, PI adalah plaintext, dan F itu adalah fungsi substitusinya. Jadi di dalam algoritma E dinyatakan sebagai fungsi matematis atau dapat merupakan tabel substitusi atau S-box yang permutasi. Jadi ini memindahkan posisi bit pada blok plaintext berdasarkan aturan tertentu. Nah, secara matematis bisa kalian lihat pada rumus 5.11. Untuk C adalah ciphertext, P adalah plaintext, dan M itu adalah fungsi transposisinya. Nah, M ini biasanya dinyatakan sebagai tabel atau matriks permutasi. Yang ketiga itu adalah ekspansi. Jadi teknik ini memperbanyak jumlah bit pada blok plaintext berdasarkan aturan tertentu. Misalnya dari 32 bit menjadi 48. Nah, di dalam algoritma enkripsi, aturan ekspansi ini dinyatakan dengan tabel. Dan yang terakhir yaitu adalah kompresi. Teknik ini kebalikan dari ekspansi. Jumlah bit pada blok plaintext diciutkan berdasarkan aturan tertentu. Nah, di dalam algoritma enkripsi, aturan kompresi ini dinyatakan dengan tabel. Kemudian untuk mode operasi cipherblok, jadi dilihat dari bagaimana blok plaintext atau blok ciphertext dioperasikan di dalam blok cipher, maka dikenal juga 4 mode operasi blok. Jadi beberapa mode operasi dapat diterapkan untuk melakukan enkripsi terhadap keseluruhan blok plaintext. Nah, 5 mode operasi yang umum diterapkan dalam blok cipher itu ini yang ada. Yang pertama ada electronic codebook ECB, yang kedua cipher block chaining CBC, ketiga cipher feedback CFB, keempat output feedback OFB, dan yang terakhir itu adalah counter mode yang adalah ECB. Jadi untuk mode ini setiap blok plaintext PI dienkripsi secara individual dan independen dari blok lain menjadi blok ciphertext CI. Untuk cara matematisnya, untuk enkripsi pada rumus 5.12 dan dekripsi pada rumus 5.13. Nah, skema enkripsi dan dekripsi dengan mode ECB. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam kedua persamaan yang tadi, untuk
K itu adalah kunci dari PI dan CI masing-masing plaintext dan ciphertext ke I. Nah, untuk gambar 5.7 ini memperlihatkan enkripsi N buah blok plaintext dari PI sampai PM dan dekripsi M buah blok ciphertext CI sampai CM dengan mode ECB. Nah, di dalam hal ini M menyatakan fungsi enkripsi dan D ini menyatakan yang melakukan enkripsi terhadap blok plaintext dengan menggunakan kunci K. Untuk padding, nah di sini ada kemungkinan panjang plaintext ini tidak habis dibagi dengan panjang ukuran blok yang ditetapkan. Nah, jadi hal ini akan mengakibatkan blok-blok terakhir berukuran lebih pendek daripada blok-blok lainnya. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, cara mengatasinya itu adalah dengan padding, yaitu menambahkan bit-bit tambahan pada blok terakhir agar panjangnya sama dengan ukuran blok yang sudah ditetapkan. Jadi tadi sudah ada contohnya juga. Kemudian ini contoh 5.8. Nah, jadi misalkan plaintext dalam biner 110 dan seterusnya, bagi plaintext menjadi 4 bit. Ini kalau dinotasikan ke dalam heksadesimal dapatnya C2AC9. Kalau misalnya kunci K yang digunakan itu adalah 1101, panjangnya juga 4 bit, dinotasikan dapat ini. Nah, jadi kalau misalkan fungsi enkripsi E yang sederhana namun lemah, XOR-kan blok plaintext PI dengan K, lalu geser hasilnya secara wrapping 1 bit ke kiri. Wrapping di sini itu artinya adalah bit yang terlempar ke kiri akan muncul ke ujung kanan. Ini bisa dilihat rumusnya. Dan ini proses enkripsi untuk setiap blok digambarkan sebagai berikut. Jadi ini blok plaintext sama kuncinya itu di XOR-kan. Setelah hasil XOR-nya kemudian kita wrapping. Jadi kita wrapping 1 bit ke kiri sehingga posisinya ini berubah ya. Nah, ini kita geser ke sana. Kemudian kalau dinotasikan ke dalam heksadesimal dapatnya ini adalah ini. Ini hasil enkripsinya dan ini hasil plaintextnya. Untuk melakukan dekripsi, fungsi dekripsi D adalah kebalikan dari E. Nah, jadi geser blok ciphertext secara wrapping 1 bit ke kanan. Kalau untuk enkripsi tadi 1 bit ke kiri. Nah, ini prosesnya. Bisa kalian lihat. Nah, untuk kelebihan ECB itu sendiri, jadi yang pertama, karena tiap blok plaintext ini dienkripsi secara independen, maka kita tidak harus mengenkripsi file secara linear. Kita dapat mengenkripsi 5 blok pertama, kemudian blok-blok di akhir dan kembali ke blok-blok di tengah dan seterusnya. Jadi selain itu, metode ECB ini cocok untuk mengenkripsi pesan yang berukuran pendek seperti kunci enkripsi.
Misalnya kunci enkripsi algoritma AES dienkripsi dengan algoritma DES menggunakan mode ECB. Jadi mode ECB ini juga cocok untuk mengenkripsi arsip atau file basis data yang dapat diakses secara acak. Basis data ini disusun oleh sejumlah record. Nah, jika basis data dienkripsi dengan mode ECB, maka sembarang record di dalam basis data dapat dienkripsi atau didekripsi secara independen dari record lainnya. Nah, di sini diasumsikan bahwa setiap record terdiri dari sejumlah blok diskrit yang sama banyaknya. Jadi, jika mode ECB dikerjakan dengan prosesor paralel atau multiple prosesor, maka setiap prosesor ini dapat melakukan enkripsi atau dekripsi blok plaintext yang berbeda-beda. Nah, untuk yang kedua, jika satu atau lebih bit pada blok ciphertext mengalami kesalahan, maka kesalahan ini hanya mempengaruhi ciphertext yang bersangkutan pada waktu dekripsi. Nah, jadi untuk blok-blok ciphertext lainnya bila didekripsi tidak terpengaruh oleh kesalahan bit ciphertext tersebut. Sedangkan yang pertama, karena bagian plaintext ini sering berulang, maka hasil enkripsinya menghasilkan blok ciphertext yang sama, seperti yang tadi sudah kita lihat di contoh 5.8. Nah, jadi bagian plaintext yang sering berulang, misalnya kata-kata yang dan, yang, ini, itu, dan sebagainya. Jadi di dalam pesan yang terstruktur seperti email, surat resmi, ataupun yang lainnya, pesan selalu dimulai dengan bagian awal dan bagian akhir, yang itu sudah bisa dipastikan. Nah, struktur yang teratur ini akan menimbulkan pola-pola ciphertext yang khas, sehingga akan mudah diserang dengan non-plaintext attack. Nah, selain itu, pesan sering mengandung bagian yang redundan seperti spasi yang panjang, yang bila dienkripsi maka akan menghasilkan pola-pola ciphertext yang mudah dipecahkan dengan serangan yang berbasis statistik, atau menggunakan frekuensi kemunculan blok ciphertext. Nah, satu cara untuk mengurangi kelemahan ini, kita menggunakan ukuran blok yang besar, misalnya 60 bit, sebab ukuran blok yang besar dapat menghilangkan kemungkinan menghasilkan blok-blok yang identik. Untuk yang kedua, pihak lawan ini dapat memanipulasi ciphertext untuk membodohi atau mengelabui penerima pesan. Jadi manipulasi misalnya dengan menghapus beberapa buah blok atau menyisipkan beberapa buah blok ciphertext baru. Kita lihat pada contoh yang selanjutnya. Nah, ini kalau misalnya uang ditransfer 1 juta rupiah. Nah, kalau misalkan kriptanalis mengetahui bahwa blok plaintext terdiri dari 2 huruf, nah spasi diabaikan sehingga menjadi 16 blok plaintext dan blok-blok ciphertextnya. Nah, diasumsikan bahwa kriptanalis berhasil mendekripsi keseluruhan blok ciphertext menjadi plaintext semula, sehingga ia dapat mendekripsi C1 menjadi UA, C2 menjadi ND, C3 menjadi DI, dan seterusnya. Nah, kriptanalis ini akan memanipulasi ciphertext dengan membuang blok ciphertext ke-8 dan ke-9 yang merepresentasikan plaintext 5, sehingga jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langsung ke 10 gitu. Terima pesan yang tidak menyadari adanya manipulasi, kemudian mendekripsi ciphertext yang sudah dimanipulasi dengan kunci yang benar, uang ditransfer 1 juta rupiah. Nah, karena didekripsi menghasilkan pesan yang bermakna, maka penerima ini menyimpulkan bahwa uang yang dikirim kepadanya itu hanya sebesar 1 juta rupiah, padahal seharusnya itu 51 juta rupiah gitu. Nah, jadi kedua kelemahan yang sudah kita bahas tadi itu dapat diatasi dengan mengatur enkripsi tiap blok individual bergantung pada semua blok-blok sebelumnya. Jadi dengan cara ini, blok plaintext yang identik akan menghasilkan blok ciphertext yang berbeda, dan manipulasi ciphertext mungkin menghasilkan pesan hasil dekripsi yang tidak mempunyai makna. Jadi prinsip inilah yang mendasari mode operasi cipherblocks yang kedua, yaitu cipherblock chaining, yang akan kita bahas selanjutnya. Kita mulai masuk ke dalam cipherblock chaining. Jadi untuk mode ini menerapkan mekanisme umpan balik atau feedback.
pada sebuah blok. Nah, jadi hasil enkripsi blok sebelumnya itu akan diumpan-balikan ke proses enkripsi blok yang sekarang. Caranya, blok plaintext yang sekarang di XOR-kan terlebih dahulu dengan blok ciphertext hasil enkripsi sebelumnya. Selanjutnya, hasil peng-XOR-an ini masuk ke dalam fungsi E dengan mode CBC. Setiap blok ciphertext ini bergantung tidak hanya pada blok plaintext tetapi juga pada seluruh blok plaintext sebelumnya. Skema enkripsi dan dekripsi pada mode CBC, kalau tadi sudah saya jelaskan untuk enkripsinya, sedangkan untuk dekripsinya ini dilakukan dengan memasukkan blok ciphertext yang current ke dalam fungsi dekripsi, kemudian meng-XOR-kan hasilnya dengan blok ciphertext sebelumnya. Nah, dalam hal ini blok ciphertext sebelumnya ini berfungsi sebagai umpan maju atau feed forward pada akhir proses dekripsi. Jadi kalau di sini itu fungsi E itu sama dengan D, sehingga tidak dibutuhkan algoritma baru untuk dekripsi. Nah, jadi ini secara matematis enkripsi dan dekripsi untuk M buah blok pesan dengan mode CBC itu bisa kita nyatakan sebagai berikut pada rumus 5.14 dan 5.15. Nah, jadi kasus khusus ini adalah enkripsi blok pertama sebab tidak tersedia nilai C0. Nah, untuk mengatasinya maka C0 ini diganti dengan sebuah nilai sembarang yang dinamakan dengan IV atau initialization factor. Jadi C0 sama dengan IV. Nilai IV ini dapat dinyatakan sebagai konstanta atau dibangkitkan secara acak oleh program. Nah, sebaliknya pada dekripsi untuk blok plaintext pertama diperoleh dengan cara meng-XOR-kan IV dengan hasil dekripsi terhadap blok ciphertext pertama. IV ini tidak perlu rahasia, jadi untuk M buah blok plaintext enkripsinya itu adalah dari C1 EK dalam kurung P1 di-XOR-kan dengan IV sampai seterusnya. Dan untuk lihat pada layar, nah jadi perhatikan bahwa enkripsi terhadap blok I adalah fungsi dari semua plaintext dari blok 0 sampai blok I dikurangi 1, sehingga blok plaintext yang sama menghasilkan blok ciphertext yang berbeda hanya jika blok-blok plaintextnya sebelumnya berbeda. Dengan kata lain, mode operasi ini akan menyebabkan blok plaintext yang sama belum tentu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama pula. Nah, jadi jika blok-blok plaintext sebelumnya ada yang sama, maka ada kemungkinan juga ciphertextnya sama. Nah, untuk mencegahnya, maka digunakan IV yang merupakan data acak sebagai blok pertama. IV ini tidak mempunyai makna, ia hanya digunakan untuk membuat tiap blok ciphertext menjadi unik. Contohnya, ini plaintextnya kita dapatkan dari contoh 5.8, kemudian kita bagi menjadi 4 blok. Nah, dalam heksadesimal itu tadi sudah kita dapatkan. Jadi misalnya kunci K yang digunakan adalah panjangnya 4 bit juga, 1101. Kalau di heksadesimal itu ada D. IV yang digunakan seluruhnya bit 0. Jadi C0 itu 0, 0, 0, 0. Nah, jadi misalkan fungsi enkripsi E yang sederhana, XOR-kan blok plaintext PI dengan K, lalu kalian geser hasilnya secara wrapping 1 bit ke kiri. Jadi untuk C1 dulu, C1 kita peroleh dari plaintext 1 kita XOR-kan dengan IV yang tadi sudah ditentukan, yaitu adalah 0, 0, 0, 0, sehingga kita dapatkan hasilnya 1100. Kemudian kita enkripsikan hasil ini dengan fungsi E. Nah, kita masukkan, kita dapatnya, kemudian setelah itu kita wrapping atau kita geser 1 bit ke kiri. Nah, jadi untuk C-nya kita dapatkan 0010. Kemudian untuk C2 itu caranya itu adalah P2 di XOR-kan dengan C1 atau ciphertext yang kita hasilkan dari proses sebelumnya. Nah, sampai seterusnya C3 begitupun dengan C3.
Jadi plaintext ketiga di XOR-kan dengan hasil dari perhitungan C2 sampai seterusnya. Hasilnya, nah jadi di sini kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan mode CBC, blok plaintext yang sama atau C dienkripsi menjadi dua blok ciphertext yang berbeda, masing-masing 2 dan 1. Kalian coba bandingkan dengan mode ECB yang menghasilkan blok ciphertext yang sama atau 2 untuk dua blok yang sama. Dengan kata lain, pada mode CBC ini tidak ada korelasi antara posisi blok plaintext yang sama dengan posisi blok ciphertext-nya. Nah, mode CBC ini menerapkan prinsip diffusion dengan baik. Berikutnya yaitu untuk melakukan dekripsi, fungsi dekripsi D adalah balikan dari E. Nah, kalau tadi secara wrapping kita geser 1 bit ke kiri, sekarang secara wrappingnya kita geser 1 bit ke kanan, lalu XOR-kan hasilnya dengan K. Nah, jadi C1 kita wrapping dulu ke 1 bit ke kanan, kemudian kalian XOR-kan dengan K. Nah, setelah itu kalian XOR-kan dengan C0 atau IV-nya. Nah, sehingga dapat perolehan P1. Begitupun prosesnya itu sampai selanjutnya. Jadi untuk hasil dekripsi ini menghasilkan plaintext semua. Jadi untuk di dalam heksadesimal dapat C2A, C9. Nah, mode CBC ini sendiri, nah karena blok-blok plaintext yang sama ini tidak menghasilkan blok-blok ciphertext yang sama, maka cryptanalysis menjadi lebih sulit. Nah, ini alasan utama penggunaan mode CBC. Kemudian karena blok ciphertext yang dihasilkan selama proses enkripsi ini bergantung pada blok ciphertext sebelumnya, jadi kesalahan 1 bit pada sebuah blok plaintext akan merambat pada blok ciphertext yang berkoresponden dan semua blok ciphertext berikutnya. Nah, tetapi hal ini berkebalikan pada proses dekripsinya. Kesalahan 1 bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi blok plaintext yang berkoresponden dan 1 bit pada blok plaintext berikutnya. Kesalahan bit ciphertext ini biasanya terjadi karena adanya gangguan atau noise saluran komunikasi data selama transmisi dan malfunction pada media penyimpanan. Kelemahan yang muncul pada mode CBC yang pertama itu karena blok ciphertext ini mempengaruhi blok-blok berikutnya, pihak lawan ini dapat menambahkan objek ciphertext tambahan pada akhir pesan terenkripsi tanpa terdeteksi. Nah, ini akan menghasilkan blok plaintext tambahan pada waktu dekripsi. Jadi, pesan moral untuk masalah ini, pengirim pesan seharusnya menstrukturkan plaintextnya sehingga ia mengetahui di mana ujung pesan dan dapat mendeteksi adanya blok tambahan. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah pihak lawan dapat mengubah ciphertext. Misalnya, mengubah sebuah bit pada suatu blok ciphertext, tetapi hal ini hanya mempengaruhi blok plaintext hasil dekripsinya dan 1 bit kesalahan pada posisi plaintext berikutnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah CFB. Nah, jadi jika mode CBC tadi diterapkan untuk enkripsi transmisi data, maka untuk enkripsi mungkin tidak dapat dilakukan apabila plaintext yang diterima belum lengkap membentuk satu blok. Jadi misalnya, bila pengiriman data dilakukan setiap kali karakter di enter dari terminal komputer host, nah, jika satu blok itu ada 64 bit atau 8 karakter, maka mode CBC harus menunggu dulu sampai ukuran pesan sudah mencapai 64 bit baru kemudian bisa dienkripsi. Nah, untuk mengatasi masalah itu, maka mode CFB atau Chipper Feedback adalah alternatifnya. Nah, pada mode CFB ini, data dienkripsi dalam unit yang lebih kecil daripada ukuran blok. Unit yang dienkripsi dapat berupa 1 bit, 2 bit, 3 bit, ataupun seterusnya. Nah, bila unit yang dienkripsikan 1 karakter setiap kalinya, maka mode CFB-nya itu disebut CFB 8 bit. Nah, secara umum, CFB P-bit ini mengenkripsi plaintext sebanyak P-bit setiap kalinya. Yang dalam hal ini P kurang dari sama dengan N. N itu adalah ukuran blok
Nah, jadi dengan kata lain, CFB ini mengenkripsi chip per blok seperti enkripsi pada chip peralir. Nah, secara matematis, mode CFB itu dapat dinyatakan sebagai, untuk enkripsinya ada di rumus 5.16 dan 5.17, sedangkan untuk dekripsinya 5.18 dan 5.19. Kemudian untuk mode CFB ini membutuhkan sebuah antrian atau queue yang berukuran sama dengan ukuran blok masukan. Jadi tinjau mode CFB 8 bit yang bekerja pada blok berukuran 64 bit setara dengan 8 byte. Algoritma enkripsi dengan metode CFB ini nanti kita lihat juga di 5.9. Jadi untuk yang pertama ini adalah antrian diisi dengan IV atau initialization vector seperti pada mode CBC. Kemudian untuk yang kedua, enkripsi semua string di dalam antrian dengan kunci K. Jadi 8 bit paling kiri dari hasil enkripsi berlaku sebagai key stream atau K1 yang kemudian di XOR-kan dengan 8 bit dari plaintext menjadi 8 bit pertama dari ciphertext. Karakter ciphertext ini akan dikirim atau disimpan. Salinan atau kopiannya dari karakter ciphertext ini dimasukkan ke dalam antrian, dan semua byte lainnya di dalam antrian ini digeser ke kiri menggantikan 8 bit pertama yang sudah digunakan. Nah, untuk yang ketiga, karakter plaintext berikut dienkripsi dengan cara yang sama seperti pada langkah 2, dan yang terakhir itu adalah dekripsi dilakukan sebagai kebalikan dari proses enkripsi. Jadi mode CFB 8 bit. Nah, di sini kalian coba perhatikan fungsi E itu sama dengan fungsi D atau E sama dengan D, sehingga tidak dibutuhkan algoritma baru untuk dekripsinya. Jadi sama saja kalau kalian lihat polanya. Di sini jika N sama dengan P, maka mode CFB P bit adalah seperti pada gambar 5.10. Nah, di sini hasil enkripsi ini seluruh nilai di dalam antrian N bit menjadi key stream yang digunakan untuk di XOR-kan dengan blok plaintext sepanjang N bit. Hasil peng-XOR-an ini dikirim sebagai ciphertext, sedangkan salinannya digunakan untuk mengganti isi antrian sebelumnya. Nah, sebaliknya pada proses dekripsi, ciphertext di XOR-kan dengan hasil dekripsi terhadap seluruh nilai di dalam antrian. Ciphertext tersebut ini juga disalin di dalam antrian untuk digunakan pada proses dekripsi berikutnya. Jadi seperti pada CBC, mode CFB untuk N sama dengan P juga menggunakan skema umpan balik dengan mengaitkan blok plaintext bersama-sama sedemikian, sehingga ciphertext ini bergantung pada semua blok plaintext sebelumnya. Nah, jadi dari gambar 5.10 kita dapat melihat bahwa CI sama dengan PI di XOR-kan dengan EK dalam kurung CI di min 1. Begitupun dengan PI sama dengan CI di XOR-kan dengan DK dalam kurung CI min 1. Nah, jadi C0 itu adalah IV. Nah, seperti IV pada CBC, IV pada CFB ini tidak perlu dirahasiakan juga. Nah, IV sendiri harus unik untuk setiap pesan, sebab IV yang sama untuk setiap pesan yang berbeda akan menghasilkan key stream KI yang sama pula. Kemudian untuk perambatan kesalahan untuk mode CFB, kesalahan 1 bit pada blok plaintext akan merambat pada blok-blok ciphertext yang berkoresponden dan blok-blok ciphertext selanjutnya pada proses enkripsi. Namun hal yang kebalikan juga terjadi pada proses dekripsi. Kesalahan 1 bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi blok plaintext yang bersangkutan dan 1 blok plaintext sesudahnya. Ini untuk materi CFB kita. Selanjutnya ada mode output feedback atau lebih dikenal juga sebagai OFB. Jadi untuk OFB ini mirip juga dengan mode CFB, kecuali P bit hasil enkripsi terhadap antrian disalin menjadi elemen posisi paling kanan di antrian. Nah, jadi dekripsi ini dilakukan sebagai kebalikan dari proses enkripsi.
Jadi untuk gambar 5.11 ini adalah mode OFB 8 bit yang bekerja pada blok berukuran 6 bit setara dengan 8 bit. Nah, secara matematik mode OFB ini dapat dinyatakan sebagai ini ya. Masih ingat nggak untuk MSB dan LSB? Kalau nggak ingat, untuk MSB itu adalah most significant byte, untuk LSB itu adalah least significant byte. Ini sudah sering dipelajari di materi-materi yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada jika N sama dengan P, maka mode OFB P bitnya ini bisa dinyatakan sebagai 5.26 dan 5.27. Jadi dari persamaan 5.26 dan 5.27 ini terlihat bahwa OI ini independen dari plaintext dan ciphertext. OI hanya bergantung pada kunci K dan IV. Nah, oleh karena itu IV haruslah unik setiap kali melakukan enkripsi. Nah, untuk blok pesan terakhir, jadi jika ukurannya kurang dari P, maka tidak perlu dilakukan padding. Nah, misalkan blok terakhir ukurannya S bit, maka kita cukup mengambil most significant bits-nya dari OI sepanjang S bit untuk selanjutnya di XOR-kan dengan S bit blok terakhir, terlihat di 5.28 dan 5.29. Perambatan kesalahan pada OFB, kesalahan 1 bit pada blok plaintext hanya mempengaruhi blok ciphertext yang berkoresponden saja. Nah, begitu pula pada proses dekripsi, kesalahan 1 bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi blok plaintext yang bersangkutan saja. Karakteristik kesalahan semacam ini cocok untuk transmisi analog yang didigitisasi seperti suara atau video. Nah, dalam hal ini kesalahan 1 bit ini dapat ditolerir, tetapi untuk penjalanan kesalahan yang selanjutnya itu tidak diperbolehkan. Untuk yang mode, jadi selain keempat mode yang tadi sudah kita pelajari, ada juga sebuah mode lain yang cukup berbeda dari mode sebelum-sebelumnya. Untuk mode ini sendiri itu diusulkan oleh Divie dan Hellman pada tahun 1979. Mode counter ini sudah banyak digunakan akhir-akhir ini untuk aplikasi keamanan jaringan ATM ataupun IP security. Kemudian mode counter ini tidak melakukan perantaian atau chaining seperti pada CBC. Sekilas mode ini mirip dengan ECB. Setiap blok pesan ini dienkripsi atau didekripsi secara independen. Yang membedakan dengan ECB adalah penambahan blok baru yang dinamakan counter. Jadi counter ini sendiri adalah sebuah nilai berupa blok bit yang ukurannya sama dengan ukuran blok plaintext. Nilai counter harus berbeda dari setiap blok yang dienkripsi. Nah, pada mulanya untuk enkripsi blok pertama counter diinisialisasi dengan sebuah nilai. Selanjutnya untuk enkripsi blok berikutnya nilai counter itu dinaikkan 1 atau increment. Ini ilustrasinya. Jadi ada beberapa counter 1, counter 2 sampai counter ke M untuk enkripsi. Begitupun juga untuk dekripsinya. Jadi untuk yang B itu maksudnya dekripsi ya. Jadi mula-mula nilai counter itu dienkripsi oleh fungsi E dengan kunci K. Nah, hasilnya kemudian di XOR-kan dengan blok plaintext. Nah, di sini E dengan K, hasilnya di XOR-kan dengan plaintext. Pada proses dekripsi ini, nilai counter yang sama digunakan kembali dan prosesnya sama seperti pada enkripsi, kecuali yang di XOR-kan adalah blok ciphertext. Nah, tidak seperti pada mode blok lain yang memerlukan padding untuk blok-blok terakhir. Jika ukurannya kurang, kalau yang tadi kan kita perlu padding, maka untuk mode counter ini tidak diperlukan padding. Jika blok plaintextnya terakhir panjangnya adalah U, maka dari hasil fungsi E terhadap counter M diambil U buah bit yang paling signifikan aja, atau most significant bit, untuk kemudian di XOR-kan dengan blok plaintext yang panjangnya U.
Jadi mode counter untuk enkripsi dan dekripsi M buah blok pesan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk TI-nya itu adalah nilai counternya itu sendiri. Prinsip perancangan chipper block itu ada 4. Yang pertama prinsip confusion dan diffusion dari Shannon, kedua chipper berulang, ketiga jaringan Feistel, dan yang keempat ini adalah S-box. Itu adalah confusion atau membingungkan. Jadi prinsipnya ini menyembunyikan hubungan apapun yang ada antara plaintext, ciphertext, dan kunci. Nah, sebagai contohnya pada sesar chipper, hubungan antara ciphertext dan plaintext ini mudah diketahui karena huruf yang sama pada plaintext diganti dengan huruf ciphertext yang sama pula. Nah, akibatnya itu adalah huruf yang paling sering muncul di dalam plaintext akan sering muncul pula di dalam ciphertextnya, sehingga chipper tersebut mudah dipecahkan dengan teknik analisis frekuensi. Nah, kita katakan bahwa sesar chipper tidak menganut prinsip confusion. Jadi, prinsip confusion ini akan membuat kriptanalis frustasi untuk mencari pola-pola statistik yang muncul pada ciphertextnya. Nah, ini tujuannya. Confusion yang bagus ini membuat hubungan statistik antara plaintext, ciphertext, dan kuncinya ini menjadi sangat rumit. Cara yang paling sederhana untuk mendapatkan efek confusion ini dengan melakukan operasi substitusi. Untuk kriptografi modern sendiri, operasi substitusi dapat dilakukan terhadap blok bit. Misalnya satu blok bit disubstitusi dengan satu blok bit lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu diffusion. Nah, prinsip ini menyebarkan pengaruh satu bit plaintext atau kunci ke sebanyak mungkin ciphertext. Nah, sebagai contoh, pengubahan kecil pada plaintext sebanyak 1 atau 2 bit ini menghasilkan perubahan pada ciphertext yang dapat diprediksi. Prinsip diffusion ini juga menyembunyikan hubungan statistik antara plaintext, ciphertext, dan kunci dan membuat kriptanalisis menjadi sangat sulit. Cara yang paling sederhana untuk mendapatkan efek difusi ini adalah melakukan operasi transposisi atau permutasi terhadap bit-bit plaintext. Dengan melakukan transposisi, maka bit-bit pesan menyebar di dalam ciphertext. Pada kriptografi modern, permutasi ini sendiri dapat dibuat sedemikian rumit sehingga permutasi sebagian bit ini menyebar ke seluruh pesan. Jadi untuk mendapatkan keamanan chipper block yang bagus, maka prinsip confusion dan diffusion ini diulang berkali-kali pada sebuah blok tunggal dengan kombinasi yang berbeda. Yang chipper berulang. Nah, untuk memperoleh efek diffusion dan confusion yang kuat ini, maka fungsi transformasi sederhana yang mengubah plaintext menjadi ciphertext diulang sejumlah putaran. Nah, jadi maksudnya pada setiap putaran digunakan upah kunci atau sub key ataupun kunci putaran round key yang dikombinasikan dengan plaintext. Nah, secara matematis bisa kalian lihat pada rumus 5.34. Nah, untuk awalnya plaintext awal itu dinyatakan dengan C0 dan ciphertext yang dihasilkan setelah iterasi KR itu dinyatakan dengan CR. Dengan Feistel. Jadi, sebagian besar algoritma chipper block bekerja dalam model jaringan Feistel, kecuali algoritma yang relatif baru, yaitu salah satu contohnya itu adalah ICE. Jaringan Feistel ini ditemukan oleh Horst Feistel pada tahun 1970. Mode jaringan Feistel ini sebagai yang pertama yaitu adalah blok yang panjangnya n bit dibagi menjadi dua bagian, kiri sebagai L dan kanan sebagai R, yang masing-masing panjangnya itu n/2. Nah, hal ini mensyaratkan n harus genap. Untuk yang kedua, kalian definisikan chipper block berulang di mana hasil putaran KI ditentukan oleh hasil putaran sebelumnya. Nanti kita lihat pada gambar selanjutnya. Kalau secara matematis, ini bisa kita lihat pada rumus 5.35 dan 5.36. Dari jaringan Feistel pada enkripsi putaran yang ke I. Jadi kunci internal pada setiap putaran I, yaitu KI, dibangkitkan dari kunci eksternal yang diberikan oleh pengirim atau penerima pesan.
cara pembangkitannya ini berbeda-beda tergantung dari algoritmanya. Jadi untuk plain text-nya itu adalah gabungan dari L dan R awal, atau secara formalnya itu dinyatakan dengan L0 dan R0. Sedangkan untuk ciphertext-nya itu didapatkan dari L dan R hasil dari putaran terakhir setelah terlebih dahulu dipertukarkan menjadi RR dan LR. Nah, dengan Vestel ini banyak dipakai di dalam algoritma kriptografi seperti DES, Loki, Ghost, Veil, Blowfish, dan lainnya. Nah, karena model ini bersifat reversible untuk proses enkripsi dan dekripsi. Jadi sifat reversible ini membuat kita tidak perlu membuat algoritma baru untuk mendekripsi ciphertext menjadi plain text. Kita hanya perlu melakukan dekripsi dalam arah kebalikan. Dan jika pada enkripsi ini urutan kunci internal pada tiap putaran adalah K1, K2, sampai KR, maka proses dekripsi urutan kunci internalnya adalah KR, KR-1, sampai seterusnya K1. Jadi jaringan Vestel pada dekripsi putaran yang ke I. Jadi kalau misalnya sudah disusun ulang untuk satu putaran dekripsi, ini bisa kalian lihat pada rumus 5.37 dan 5.38. Dalam hal ini I itu sama dengan R, R1, R-1 sampai dengan R yang ke-1, I yang ke-1. Jadi R adalah jumlah putaran. Untuk sifat reversible ini tidak bergantung pada fungsi f, sehingga fungsi f ini dapat dibuat serumit mungkin. Selain itu, f juga tidak harus memiliki balikan atau inversnya. Jadi untuk yang itu adalah kotak S. Jadi kotak S ini adalah matriks yang berisi substitusi sederhana yang memetakan satu atau lebih bit dengan satu atau lebih bit yang lain. Nah, pada kebanyakan algoritma cipher block, kotak S ini memetakan M bit masukan menjadi N bit keluaran, sehingga kita bisa menamakan kotak M kali N S box. Nah, kotak S ini merupakan satu-satunya langkah nirlanjar di dalam algoritma karena operasinya adalah lookup table. Masukan dari operasi lookup table dijadikan sebagai indeks kotak S dan keluarannya adalah entry di dalam kotak S. Sebagai contohnya, ini kotak S di dalam algoritma DES adalah 6 kali 4 S box, yang berarti memetakan 6 bit masukan menjadi 4 bit keluaran. Salah satu kotak S yang ada di dalam algoritma DES ini adalah sebagai berikut. Jadi baris diberi nomor dari 0 sampai 3, kolom diberi nomor 0 sampai 15. Masukan untuk proses substitusi adalah 6 bit, ada B1 sampai B6. Nah, jadi untuk nomor baris dari tabel ditunjukkan oleh string bit B1, B6 menyatakan 0 sampai 3 desimal. Nomor kolom ditunjukkan oleh string bit B2, B3, B4. Nah, kalau misalnya ada masukan ya 110, 100 sampai seterusnya. Nomor baris tabel itu 10 artinya baris 2 desimal. Nomor kolom tabel itu 1010 artinya kolom 10 desimal. Jadi substitusi untuk 110100 adalah entry pada baris 2 kolom 10, yaitu 0100 atau 4 dalam desimal. Nah, jadi untuk perancangan kotak S ini menjadi penting karena kotak S harus dirancang sedemikian sehingga kekuatan kriptografinya bagus dan mudah diimplementasikan. Nah, ini ada 4 cara yang dapat digunakan dalam mengisi kotak S. Yang pertama dipilih secara acak. Masuknya adalah untuk kotak S yang kecil, cara pengisian secara acak tidak aman, namun untuk kotak S yang besar cara ini cukup bagus. Untuk yang kedua dipilih secara acak lalu diuji, maksudnya adalah sama seperti cara nomor 1, namun nilai acak yang dibangkitkan diuji apakah memenuhi sifat tertentu. Yang ketiga dibuat oleh orang atau man-made, maksudnya adalah entry di dalam kotak S ini dibangkitkan dengan teknik yang lebih intuitif. Dan yang terakhir dihitung secara matematis. Nah, entry di dalam kotak S ini dibangkitkan berdasarkan
prinsip matematika yang terbukti aman dari serangan kriptoanalisis. Nah, jadi materi kita untuk kriptografi aja. Nanti untuk minggu depan kita mulai masuk ke review beberapa cipher alif dan cipher block. Jadi untuk persyaratan absennya seperti biasa, nanti akan saya buatkan postingan. Nah, jadi untuk materi kita minggu ini sampai di sini aja. Terima kasih.